Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua lanjutan dari video perjalananku dari Jakarta menuju Blora. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan video part pertamanya, boleh nih untuk ditonton dulu biar nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Harga 157.000, teman-teman. Dan yang membedakan Pulau Gebang dengan terminal-terminal lainnya itu di sini itu gede banget dan cukup lengkap. Jadi ini ada di lantai 3. Itu bus saya sudah tiba Purwodadi Blora Cepu. Oh. Nah, pastinya kalian udah penasaran banget kan gimana sih keseruan kita di part keduanya. Yuk teman-teman, langsung aja kita tonton untuk part keduanya. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk mengerjakan terlebih dahulu kewajiban kalian biar lebih nyaman nontonnya. Sediakan cemilan juga untuk menonton video ini. Yuk kita langsung aja menuju ke videonya teman-teman. Saat ini kita masih berada di Pool Pusat Sinar Jaya Cibitung nih. Di sini kita bakal berhenti kurang lebih 30 menit. Kita lihat ya, kalau misalnya di tempat loket tiketnya itu aja udah kayak di terminal. Banyak banget loketnya dan berbagai jurusan. Kalau nggak salah ini didasarkan ke tujuannya. Jadi setiap tujuan beda loket. Keren. Gak lama kemudian bus kita kembali diberangkatkan dari Pool Cibitung nih teman-teman. Setelah ini kita akan masuk tol Cibitung Tanjung Priuk untuk menuju ke tol Jakarta Cikampek. Setelah itu kita akan keluar di gerbang tol Cikedung untuk servis makan. Udah gak sabar banget sih untuk servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Karena aku udah kangen banget sama sayur legendnya teman-teman. Pasti kalian yang sering nonton videoku naik Sinar Jaya, naik sumber alam dari barat, itu pasti udah paham banget kan kalau betapa sukanya aku sama sayur legend di Taman Selera. Alhamdulillahnya di pagi hari ini cuacanya cukup mendukung ya. Nggak terlalu terik dan juga nggak terlalu gelap. Jadi ini enak banget untuk kalian kalau misalnya mau melaksanakan perjalanan jarak jauh. Karena kadang itu kalau misalnya terlalu terik, itu silo banget kalau misalnya di depan sini. Sedangkan kalau hujan pun ya sebenarnya sih enak-enak aja ya kalau hujan. Tapi kadang kita nggak bisa melihat pemandangan di luar sana karena ketutupan butir-butir air hujan. Jadi menurutku untuk cuaca seperti ini itu paling cocok banget kalau misalnya kita melakukan perjalanan jauh. Selain nggak terlalu panas, kita juga masih bisa melihat pemandangan dengan nyaman. Ya semoga aja sampai Blora nanti pemandangannya tetap seperti ini ya teman-teman. Biar aku bisa mengeksplor lebih jauh tentang bus ini maupun rute Jakarta Blora. Mantap betul. Jam 10 lebih 35 menit, bus kita melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Dalam artian ini berarti kita udah resmi nih, masuk atau keluar dari Jakarta dan masuk ke tol Cipali. Ini vibes-nya udah beda banget ya teman-teman. Karena entah kenapa kalau aku merasa udah sampai di tol Cikampek Utama ini, gerbang tol ini,
itu tuh vibesnya udah Jawa banget. Dan ya bisa dibilang tol Cipali ini kan salah satu ikonik di Jalan Trans Jawa. Jadi perasaannya itu seneng aja bawaannya. Pasti teman-teman yang melaksanakan perjalanan dari Jakarta ke timur pasti ngerasain hal yang sama deh. Di tol Cipali ini banyak perbaikan ya teman-teman. Jadi kalian harus tetap waspada karena kadang tuh penunjuk arah penyempitan jalannya itu deket. Takutnya kalian nggak was-was. Apalagi kalau di malam hari, kalian harus lebih was-was lagi kalau bawa kendaraan pribadi. Mungkin kalau driver bus udah paham banget ya karena tiap hari lewat jalanan ini. Wah, ini semoga nanti kalau udah pelebaran jalan bisa semakin lancar ya, terutama pas lagi lebaran. Jadinya nggak perlu kontraflow, yang dari timur pas mau lebaran pun bisa lewat tol juga. Ini kita udah mau keluar di gerbang tol Cikedung. Ya, kalau bisa dibilang gerbang tol Cikedung ini jalan kita menuju ke rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Ya, lumayan lah ya, kita masih ada jalan non tolnya di wilayah Jawa Barat. Kayaknya ini satu-satunya deh kita keluar tol di wilayah Jawa Barat selain tadi di Cibitung. Bisa dibilang juga udah kangen banget sih sama jalan Jawa Baratan karena udah lama juga teman-teman aku nggak lewat di lintas Sumedang maupun di Subang dan teman-temannya. Semoga ke depan aku bisa nyobain juga ya untuk di wilayah utara Jawa Barat, karena biasanya kalau di Jawa Barat aku itu via selatan kayak Tasik, Garut, terus juga Banjar dan lain-lain sebagainya. Oh iya, ini sebentar lagi kita bakal servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Jadi kalian yang naik bus ini jangan lupa untuk menyimpan tiket kalian karena nanti dapat servis makan. Keren nggak tuh? 165.000 udah dapat servis makan. Waduh. Iya, gue nanti tinggal di alam. Gue mobil Lampung gitu ya. Iya, Lampung. Yo, istirahat. Baik teman-teman, perjalanan kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang, exit Cikedung ya. Seperti biasa, memang ini rumah makannya Sinarjaya. Jadi ini rumah makannya Sinarjaya dan kita langsung aja makan karena waktunya cuma terbatas teman-teman, 30 menit makan, terus juga sholat, abis itu gas kita rekam lagi ya, begitu teman-teman. Yuk. Kemungkinan besar sih lauknya sayur kubis seperti biasa ya. Sayur kubisnya di Taman Selera seharusnya loh.
Biasanya sih sayur kubisnya Taman Selera itu legend sih. Nanti coba kita lihat ya. Yuk, aku mau ngambil-ngambil dulu ya, teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa di servis makan Sinarjaya ini pasti rame banget karena busnya aja udah banyak banget. Jadi tuh bisa dilihat antriannya juga panjang tapi nggak lama ya. Jadi kayak tadi nggak nyampe 5 menit kok saya udah ambil. Padahal tadi saya juga di belakang-belakang. Nah, untuk lauknya sendiri ya seperti biasa. Ada telur bulat, ada ayam, dan yang pasti sayur kubis yang udah sering banget aku makan ya. Kalau naik Sinarjaya pasti makannya sayur kubis ini. Nggak tahu siapa emang menunya nggak pernah ganti atau gimana, tapi ya aku paham sih, kayak orang kan melakukan perjalanan tuh nggak sesering kita ya. Makanya orang-orang biasanya perjalanan kan sebulan sekali, pasti lauknya tuh beda-beda mungkin, atau bahkan lupa lauknya apa. Tapi karena kita keseringan jadinya udah hafal banget bakalan ada ini, sambal ini, terus juga pilihan lauknya itu ada ini, babat, telur ayam, iya gitu, telur ayam. Jadi udah hafal banget. Dan yang paling enak adalah teh angetnya. Wah, gas. Ini kita makan dulu teman-teman, nanti baru lanjut lagi mengeksplor rumah makan Taman Selera. Wise. Saya tadi udah makan teman-teman, tapi kayaknya mau beli obat dulu di sana. Ayo. Mereka menyediakan apa aja sih? Sekalian kita cari tahu kan. Kalau dari kejauhan sini terlihat mereka tidak hanya menjual obat-obatan, tapi juga ada oleh-oleh, ada minuman juga, ada rokok juga, roti-rotian. Wah, ternyata nggak kelihatan ya. Gimana sih? Nah, ini dia. Jadi ada oleh-oleh dan juga roti-rotian ya. Harganya nggak tahu deh. Ya, pokoknya mereka menyediakan. Harganya aku nggak tahu. Gitu teman-teman ya. Oke. Sedikit info juga nih teman-teman tentang PO Sinarjaya. PO ini merupakan salah satu PO yang terbesar juga di Indonesia karena punya ribuan bus, dan di satu jalur itu tuh punya beberapa keberangkatan. Kayak misalnya ini nih, Jakarta Purwokerto, terus juga Bogor Jogja atau Jakarta Jogja. Itu tuh ada beberapa bus juga yang melintas di rute itu. Dari Sinarjaya bahkan Jakarta Jogja juga ada yang double deckernya. Untuk Sinarjaya sendiri, untuk servis makannya pastinya di rumah makan Taman Selera. Jadi kalau misalnya kalian dari barat, itu pasti berhentinya di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Di sini ada beberapa menu yang oke banget, kalian bisa cobain. Dan kita balik lagi bahas ke depan sini ya. Ini ada banyak banget bus. Jadi untuk penyimpanan, tempat berhenti busnya itu berbeda ya teman-teman. Yang di sebelah sini itu yang AC toilet, sedangkan yang di sebelah ujung sana itu yang non toilet. Aku juga bingung kenapa begitu, tapi setauku kalau misalnya jurusan-jurusan deket kayak ke Pekalongan, terus juga yang non toilet beberapa lainnya itu tuh nggak dapat servis makan. Jadinya mereka berhentinya di sana, bukan di sebelah sini. Begitu. Wih, ada Avante tuh. Selalu nggak kedapetan untuk bisa dapetin Avante. Aduh. Jam 12 lebih 15 menit setelah kita berhenti selama kurang lebih 30 menit di rumah makan Taman Selera Cikamurang, bus kita kembali diberangkatkan nih dari rumah makan ini. Setelah ini tidak akan ada lagi servis makan, jadinya kalian harus beli snack sih di rumah makan Taman Selera ini, biar kalian gak kelaparan sampai ke Blora, ke Cepu, atau ke Purwodadi. Begitu, karena setelah ini kita bakal full tol sampai Semarang, kalau nggak salah sampai di Mangkang. Nanti kita bakal keluar di tol Kaliwungu kalau nggak salah. Itu teman-teman.
Samsat apa ya? Beli Ini kalau rumah apa? Mana? Jam 16.12 menit kita tiba di gerbang tol Kaliwungu. Setelah ini bus akan menuju ke Terminal Mangkang. Di sana kita akan menurunkan beberapa penumpang yang memang memiliki tiket tujuan Semarang. Di Terminal Mangkang ini kalau nggak salah itu untuk keberangkatan luar kota akap ya. Dulu tuh ada di Terminal Terboyo kalau nggak salah. Terminal Terboyo terus dipindah ke Terminal Mangkang ini. Jadi bagi kalian yang mau menuju ke timur atau ke barat sih tempatnya. Kalau misalnya kalian mau ke barat itu tuh naiknya dari Terminal Mangkang Kota Semarang. Begitu teman-teman. Dan aku udah lama juga sih pengen nyobain naik dari Terminal Mangkang ini, tapi belum ada waktu. Mungkin besok-besok kalau misalnya ada waktu kita bisa cobain bus dari Semarang ya. Misalnya kayak Saha Allah atau Santika dan beberapa bus lainnya yang mengarah ke Jakarta. Sebenarnya keberangkatan Jepara sih, tapi mungkin kalau misalnya kesempatan naik dari Semarang ada, ya kenapa kita tidak coba begitu. Sekolahnya Mas Ale mana? Wih, kebun binatang tuh. kan kamu udah bisa kebetulan Binatang nih, Aku mau mancing ikan lele. Aku mau mancing ikan lele di tempat. Apa itu? Di tempat apa itu? aku tuh mobilnya udah di mobilnya di sini. Tapi aku mau mancing ikan lele. Ya besok ayo. Tapi aku mau mancing ikan lele. Sama ikan buahnya. Besok dong, ini mau lihat Mas Sakti dulu. Mas Sakti dingek burungnya. iya Burungnya lo Pak yang terminal makan yang Bu kota naik tren masuk ke dalam oh, masuk ke dalam. ya masuk ke sana ya Bu mobilnya di sana Ransalnya di bagasi Pak. iya Pak Bu saya Ini bukain udah sampai di mana? ayo Ini udah sampai di mana? Ini udah di Semarang. Di malam mana? Isi Pak.
Ini adalah twin tunnel yang mirip sama di Cisumdawu. Ini versi lightnya sih. Tapi jangan salah, ini lebih senior dibandingkan di Cisumdawu karena di Cisumdawu itu kan baru ya. Sedangkan twin tunnel yang di sini udah lama banget. Bahkan ini kayaknya lebih lama dibanding tol Cipali deh. Sebelum ada tol Trans Jawa pun ini udah ada seharusnya. Karena aku dulu pernah juga lewat sini, teman-teman. Nah, ini busnya keluar di gerbang tol Gayam Sari. Setelah ini kita akan via arteri menuju ke Purwodadi, Blora, dan bahkan ke Cepu juga. Ya, semoga kita nggak disambut dengan kemacetan hiruk pikuk kota Semarang. Karena tadi aku udah ngobrol juga dengan Pak driver, katanya sih akan ada 3 perbaikan jalan. Dan kalau misalnya kita kena berhenti di 3 perbaikan jalan itu, kita bisa berhenti 30 menit sampai 1 jaman, teman-teman. Waduh, ini bisa kalau misalnya kena 3 kali berarti nambah perjalanannya jamnya nih bisa 1,5 jam sampai 3 jam. Mantap juga ya. Ya, semoga lancar-lancar aja sampai ke Blora. Dan karena bus ini nyaman, aku juga nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Dengan catatan kalau kalian duduk di depan ya, biar kalian nggak bosen bisa lihat pemandangan juga. Masnya mana, Mas? Superindo, Pak. Hah? Superindo. Perindo di Dulu kan Mojopahit. dulu nggak lampu merah. Iya. Supaya rapi maju lagi.
ini busnya langsung aja seset kanan karena ini panjang banget macetnya. Jadi kita nyeset kanan, ini cukup unik juga ya kita ya. Ini udah mirip-mirip sama bus-bus Jawa Timur nih nyeset kanan. Semoga nanti di depan bisa masuk lagi ke kiri biar nggak mengganggu yang ngantri. Baru juga dapat lancar, langsung ada kemacetan lagi. Ini salah satu yang jadi apa ya, kayak situasi yang dikangenin kalau misalnya kita via tol terus teman-teman. Kalau misalnya via jalan arteri itu bakal ada banyak cegatan atau situasi yang berbeda banget sama di jalan tol. Kayak di jalan tol kan nggak mungkin kita ada perbaikan jalan terus jalannya ditutup ganti-gantian, itu nggak mungkin. Sedangkan kalau di jalan arteri itu sangat memungkinkan dan kayaknya sepanjang tahun bakalan ada. Ini udah jalan leha-leha, taunya diberhentiin lagi karena ada perbaikan jalan lagi. Ya udah nggak apa-apa, kita nunggu lagi dan semoga nggak terlalu lama ya nunggunya di sini.
Nah, ini di sebelah kiri kita itu ada perbaikan jalan. Ya, cukup luas juga ya yang diperbaikin. Kayaknya sih ini mau diperlebar juga. Karena tanah ke kiri masih ada, tanah ke kanan masih ada. Semoga setelah diperlebar, diperbagus, bisa semakin memperlancar transportasi yang ada di jalur ini. Ya, sembari kita jalan dan terus menunggu, semoga nanti nggak nyesel ya, udah nunggu berapa bulan ini perbaikan jalan, terus jalannya ternyata rusak lagi, kan nggak lucu. Tapi ini aku sangat seneng sih diperbaikin, karena aku tuh pernah motoran di daerah Purwodadi Blora. Itu tuh ada beberapa segmen jalan yang rusaknya itu luar biasa teman-teman. Jadi mungkin dengan adanya perbaikan jalan ini bisa memperlancar nggak cuman bus aja, tapi juga mobil, motor, dan beberapa kendaraan lainnya. Mantap betul. Jam 19:49 kita udah tiba di kota Purwodadi. Di sini kita hanya lewat aja karena tujuan kita adalah kota setelah Purwodadi, yaitu kota Blora. Di sini suasananya persis banget kayak di daerah apa itu namanya? Madiunan, deket-deket Madiun situ. Nah, ini daerahnya mirip-mirip nih. Rapih, terus juga ada separator tengahnya,
Tugunya juga keren. Ya pokoknya mirip-mirip sih. Kayaknya emang daerah-daerah kota-kota di Jawa itu mirip-mirip ya, kecuali yang di daerah pegunungan. Dari Purwodadi menuju ke Blora itu kira-kira 1,5 jam hingga 2 jam lagi. Jadi yuk kita nikmati lagi perjalanan kita sampai ke Blora. Jadi kan makan yang keluar. Penan yang kene kali. Konco-koncone wis jare. Asline. Barang. Ini sing tahun ini. Tetan tuh dingin. Nah, ini kita udah masuk di kota Blora dan sebentar lagi aku akan turun dari bus karena tujuan utamaku di kota Blora. Sedangkan busnya akan lanjut lagi ke Cepu. Ya, perjalanan dari Jakarta menuju ke Blora itu memakan waktu hampir 14 hingga 15 jam ya, kalau aku nggak salah hitung. Nah, 14-15 jam itu dengan pelayanan yang oke, dengan catatan 165.000 loh teman-teman. 165.000 kalian dapat kursi yang oke, terus juga ada toiletnya dan serta ada servis makannya. Itu tuh worth it banget untuk di jalur ini. Apalagi bagi kalian yang pekerja yang ingin meng-saving uang lebih banyak, kayaknya bus ini bisa jadi pilihan yang tepat. Untuk keberangkatannya juga di pagi hari, jadi kalian sepanjang perjalanan bisa melihat pemandangan yang ciamik banget, serta perjalanan yang tidak terlalu banyak berhentinya, jadikan bus ini lumayan cepat ya untuk dari Jakarta ke Blora. Dengan catatan
perjalanan tadi itu ada perbaikan jalan yang mengharuskan kita jadi lebih lama. Ya, sebentar lagi aku bakal turun di dekat apa ini? Semiring route-nya Blora mungkin ya. Dan aku akan berhenti di situ untuk melanjutkan perjalanan ke hotel. Mantap lah overall naik Sinarjaya ini. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sinarjaya dari Jakarta menuju ke Blora. Akhirnya tiba di Blora. Wih, ini aku berhenti pas banget di depan gang Jalan Gunung Lawu, karena penginapanku ada di Jalan Gunung Selamet, jadi deket banget dibanding aku turunnya di Blok T ya. Di Blok T itu lebih jauh lagi teman-teman. Jadi kalau dari sini ya lumayan deket lah. Sebelum itu aku mau makan nasi goreng dulu kalau misalnya masih ada. Yuk, gas lah. Nah, ini pondasi kita hari ini. Ada teh, nasi goreng. Wah, makan malam di jam 10 malam. Baru nyampe langsung makan lagi. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Blora. Habis ini aku mau ke penginapan lagi. Bukan lagi sih, baru mau ke penginapan untuk check-in. Karena untuk perjalanan selanjutnya itu aku balik ke Jogja besok pagi. Dari Blora naik, penasaran kan naik apa? Ditonton untuk video selanjutnya ya. Sebelum itu aku mau makan nasi goreng dulu. Nanti setelah makan nasi goreng kita langsung cus ke hotel. Kita review hotelnya kayak gimana. Murah sih, cuman 72.000 masalah gitu. Oke teman-teman, ini kita menuju perjalanan ke hotel. Ini ada di Jalan Gunung Lawu Blora. Nah, ini dia teman-teman, untuk My Shuttle. Ini busnya. Terus juga untuk agennya ada di sini. Tuh, My Shuttle Blora Cepu Jogja. Besok kita ke sini lagi. Tapi kita ke hotel dulu di Jalan Gunung Selamet. Aku nggak tahu sih ada Gojek atau Grab di sini. Nanti aku cek dulu. Tapi karena deket, aku milih jalan kaki aja. Sekarang jam 10, belum ada, setengah 11. Jadi insya Allah masih ya nggak terlalu malam-malam banget. Terus kalau sejauh pandanganku ya, Blora ini bisa dibilang mirip-mirip sama Bojonegoro. Kalau tempat-tempat yang pernah aku lewatin ya teman-teman, agak mirip dengan Bojonegoro begitu. Jadi